yang terdiri dari 7 panelis yang ini mereka merupakan para pakar dan ahli di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun di segmen keempat dan kelima nanti akan ada masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur yang menyampaikan pertanyaan atau saling tanya jawab. Ini akan menjadi segmen yang paling dinantikan. Dan di segmen terakhir nanti akan ada pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Dan walaupun lokasi debat kedua malam ini dilaksanakan di Beach City International Stadium, jumlah pendukung paslon yang dapat hadir tetap sama seperti debat pertama, memang dibatasi sehingga tidak semua pendukung pasangan calon ini bisa memasuki venue untuk mengikuti jalannya debat. Hanya yang sudah terpilih saja, Happy ya, yang bisa betul. memasuki Dan debat. Radi, saat ini kalau kita lihat nampaknya juga pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana Abioto ini sudah tiba di venue acara untuk bersiap mengikuti debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pemilihan tahun 2024. Nanti kita akan sama-sama nantikan untuk juga pasangan calon itu bersama-sama kita Betul. akan tanyakan apa persiapannya untuk Pasti akan ada debat persiapan-persiapan kedua ini. khusus Tentu saja. dari mereka yang akan menghadapi debat publik kedua Pilkada Jakarta ini. Dan seperti yang Anda saksikan bahwa saat ini pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana sudah mulai memasuki venue acara di Beach City International Stadium. Dan sesaat lagi ketika sudah naik ke venue acara, nanti kami juga akan berinteraksi dengan mereka untuk menanyakan, betul kata Happy tadi, pasti akan ada persiapan-persiapan dari mereka. Dan tentu saja kemeriahan debat kedua ini tidak hanya dirasakan di dalam ruang tempat nanti debat diselenggarakan, tapi juga di luar venue di kawasan ini di Beach City International Stadium. Karena berdasarkan keputusan KPU Jakarta, masing-masing paslon ternyata diperbolehkan untuk membawa maksimal 105 orang per paslonnya. Ini terdiri dari 75 orang pendukung dan juga 30 orang tim suksesnya. Oke, jadi tidak semua bisa masuk ke venue, tapi tadi ada 105 ya? Betul. 105 orang yang bisa memasuki venue, tentu saja untuk menyemangati para pasangan calon yang didukung oleh mereka masing-masing. Tapi tentu saja meskipun nanti para pasangan calon ini membawa masing-masing pendukungnya, ada tata tertib ya yang harus diperhatikan tentu saja. Sekali. Dan tentunya kita masih menantikan debat kedua pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta tahun 2024 ini yang rencananya nanti akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan durasi sekitar 150 menit. Dan tentu saja pemirsa, debat kedua Pilkada Jakarta ini akan disiarkan secara langsung melalui stasiun televisi TVRI, CNN Indonesia, Kompas TV, dan BTV. Ya, kita masih menantikan pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang akan segera memasuki venue. Untuk kami juga nanti akan berinteraksi menanyakan persiapan mereka masing-masing, termasuk yang tidak kalah menariknya Happy adalah busana yang mereka pakai hari ini pasti ada temanya, ada maknanya. Ada maknanya. Kenapa hari ini memakai busana yang mereka pilih? Nanti kita akan tanyakan. Kita masih menantikan dan nampaknya juga sudah mulai mendekat ke tempat kita berada saat ini. Tapi kalau kita sekali lagi mengingatkan kepada pemirsa bahwa tema debat kedua adalah membahas terkait ekonomi dan kesejahteraan sosial yang nanti akan dibagi lagi ke dalam sub-sub tema. Di antaranya nanti ada pendidikan, kesehatan, penanganan ketimpangan. Ya, kami tidak mempersiapkan secara khusus karena persoalan-persoalan yang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat ketika kami turun berdialog, itulah yang menjadi jawaban dari semuanya, dan kami mencari suatu formulasi yang bisa menyelesaikan beberapa persoalan dalam satu kali langkah. Jadi sekali dayung
2-3 pulau terlampaui. Kesenjangan sosial? Iya, itu. Bukan, itu adalah kalau kita pahami politik ekonomi global, maka kita akan paham teori deflasi dan inflasi. Inflasi terjadi karena deflasi, ya, dan terutama itu disebabkan oleh sisa-sisa atau residu dari pandemi yang kemarin. Apanya? Sama aja. Sama aja kan deg-degan itu kan tanda manusia masih hidup. Ya, makasih. Makasih. Ya. Baik. Sore hari ini, selamat datang Pak Dharma, Kongrekun dan Pak Kunwardana. Silakan ketemu lagi nih. Apa nih persiapannya nih jelang debat kedua ini? Ada persiapan pasti Pak di debat kedua ini, Ya, Pak Dharma Kun. Ya, paling kita mengevaluasi dari hal-hal yang kami temukan di lapangan, dan mencari suatu pola atau program yang dapat menjadi solusi untuk semua persoalan ekonomi. Itu. Bang Kun, ada persiapan khusus nggak nih? Tidak ada persiapan khusus ya. Jadi semuanya berlangsung secara natural. Tapi kita lihat kompak nih, berbaju hitam putih, putih hitam. Ada maknanya pasti Pak Dharma. Hitam putih apa maknanya? Kebetulan punyanya cuman ini. Kebetulan punya. Jadi tidak ada makna khusus. Tidak ada makna khusus, tapi sepertinya mencerminkan kesederhanaan ya Pak ya. Bukan, kebetulan cuman punya ini. Jadi tidak bermaksud pencitraan. Baik. Tapi inilah yang kami punya. Pak Dharma, Pak Kun, tadi sebelum berangkat ke acara debat ini ada nggak pesan khusus dari keluarga yang disampaikan oleh keluarga? Hanya minta doa restu. Doa restu dari keluarga itu paling penting. Kebetulan orang tua saya masih ada. Baik. Jadi Pak Kun tentunya doa dari keluarganya, anak istrinya. Baik. Ya. Pak Dharma, Pak Kunwardana, selamat berjuang, selamat berdebat nanti. Semoga sukses di debat kedua Pilkada Jakarta. Silakan Pak Dharma. Selamat mengikuti debat kedua. Terima kasih. Selamat mengikuti Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. SMP SMA dan kesehatan yang UHC 100%. Artinya seluruh warga Jakarta tercover BPJS. Oke, itu dia yang dijanjikan dari pasangan calon nomor urut 1. Dan ini adalah situasi terkini di lokasi debat kedua Pilkada Jakarta, tepatnya di Ancol Beach City. Dan sudah tiba di lokasi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan calon nomor urut 3. Kita simak langsung pernyataan dari pasangan calon nomor urut 3. Tapi jelas bahwa apa yang menjadi debat kedua ini hampir setiap kita turun ke lapangan sudah kita sampaikan. Dan juga kita belanja masalah dari lapangan dari warga Jakarta yang nanti akan kami sampaikan dalam debat. Saya dengar-dengar Pak Pram malah minta diserang nih tadi nih. Iya, Kenapa, ada alasannya nih minta diserang? Memang supaya keluar program-program. Ya artinya kalau diserang kan akan keluar. Kami berdua sudah tahu permasalahan Jakarta saat Pak Pram, Pak Rano, cerita hari ini kostumnya apa sih nih? Keren nih. Ini kan kita apa ya? Ya Betawi lah. Ya Betawi itu nggak lepas daripada koko, kopiah dan cukin. Itu aja. Kenapa nih saya lihat di gambarnya ondel-ondel? Nah, ya, kenapa dipilih memang ini motif yang kita sedang populerkan. Nah, dari persiapan seperti ini, sepertinya kan stamina juga kadang jadi isu ya, jadi isu concern gitu. Olahraga nggak nih? Saya tetap olahraga seperti biasa, seperti hari Sabtu kemarin
saya masih sepedaan 50 kilo. Jadi Wih, mantap. saya tetap menjaga stamina dan saya yakin Bang Dul yang sama, olahraga tetap jalan, tetapi yang tidak kalah pentingnya tetap siap untuk debat. Oke. Dari keluarga kemarin sudah atau hari ini sudah sudah ada komunikasi atau sudah ada Kebetulan apa pesannya? kebetulan istri saya ikut istri saya dan istri Bang Dul ikut mendampingi. Kami tadi semobil berempat sehingga di dalam mobil pun kami sambil bercanda-bercanda. Tapi ada pesan khusus nggak Pak Pram, Pak Rano dari keluarga nih untuk menghadapi debat kedua ini? Nggak ada sebetulnya karena ya ini kan temanya kita udah tahu, kemudian subtemanya udah tahu. Cuman jawabannya apa nanti tergantung pertanyaan panelis kan. Cuman basicnya kan kita tahu lah apa tema besarnya kan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Oke, ini udah siap tempur ya? Oh, mudah-mudahan. Bismillah. Oke. Makasih ya. Oke, begitu selamat berdebat. Terima kasih. Good luck, Pak Pramono dan Pak Rano. Oke. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Rano. Ya. Dengarkan statement dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno yang menyatakan siap berdebat bahkan siap diserang dan mereka memang malam ini artinya sudah 3 pasangan calon yang tiba di lokasi, tampak juga di layar kaca Anda saudara, Ridwan Kamil dan juga Suswono sudah tiba di lokasi. Dari pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono tiba di lokasi debat. Dan nantinya juga kita akan dengarkan pernyataan di area red carpet dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Tapi sebelum kita ke sana, Mas Ciko, ini Mas Pramono bilangnya siap diserang nih. Siap diserang juga atau siap menyerang juga nanti malam? Enggak, insya Allah malam ini kemarin kita juga udah banyak berbicara sama lain. Mas Pram bilang saya nggak akan bicara soal menyerang atau menyudutkan siapapun. Saya hanya ingin ini menjadi kesempatan bagi saya, kata Mas Pram, untuk bisa menyampaikan apa-apa yang betul-betul menjadi concern saya dan apa yang akan saya akselerasi, apa yang menjadi fokus dan perhatian khusus bagi saya. Tentunya tadi yang saya sebutkan tadi, untuk anak sekolah, tentunya untuk lansia, untuk kaum disabilitas, untuk teman-teman Gen Z yang sedang kuliah dan mencari kerja dan lain-lain, ini yang akan banyak dibicarakan di sini. Juga terkait dengan bagaimana sih caranya untuk kita bisa membiayai semua visi misi kita. Nah ini yang kadang-kadang lupa dibicarakan oleh paslon manapun, di pilkada manapun. Ya? Nah itu akan dibicarakan di debat nanti. Nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi. Kalau nggak seru kalau saya sampaikan. Tapi kira-kira terkait dengan bagi hasil pajak, terkait dengan inovasi untuk bagaimana bisa menginvestasikan dana dari Silpa APBD yang kemudian menjadi Jakarta Fund yang juga pernah ada Indonesia Fund itu, dan ini suatu hal yang sangat bisa terjadi sehingga APBD kita ini bisa naik dan uang untuk DKI Jakarta dan untuk program-program tadi mengintegrasikan transportasi publik dengan perumahan, dengan kehidupan kegiatan usaha di mana mereka berada, dengan sekolah dan lain-lain, ini semua bisa terrealisasi bukan hanya di awang-awang. Oke, jadi semua agendanya sudah jelas, targetnya juga sudah jelas ya artinya. Kalau dari Bang Iksan gimana nih? Apa yang diutamakan dari paslon nomor urut 2? Ya jika terpilih nanti, seumpamanya 100 hari kerjanya targetnya apa? Ya tentu ada banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi kita harus realistis dan dengan begitu harus ada namanya skala prioritas. Ada banyak yang kurang kita kasih tekan, salah satunya adalah misalnya soal ketimpangan. Ketimpangan di Jakarta ini sebenarnya cukup mencolok karena kita bisa melihat angka pengangguran terbuka itu di daerah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara itu di angka 7-8%. Ada yang cukup rendah seperti di Jakarta Selatan, tapi itu kan sekali lagi memberikan potret kepada kita bahwa sebenarnya ada faktor distribusi ketidakadilan juga terjadi di Jakarta. Dan ini akan menjadi salah satu prioritas dari pasangan Dharma Kun. Ada berbagai program yang sudah kita siapkan, misalnya karena kita sekalipun punya tingkat lulusan SMA cukup tinggi di angka 80% tapi kalau dibanding dengan negara-negara maju yang bisa di angka 90-100%. Ditahan dulu, Bang Iksan, kita simak dulu pernyataan dari RK dan juga Suswono yang tiba di red carpet lokasi debat. Bagaimana latihan menyampaikan pendapat dengan waktu yang tepat. Hari ini pakai kostumnya putih coklat.
Memang begini temanya. Memang begini temanya. Hari-hari. Akan selalu begini ya udah ya. Kurang Untuk Pak lebih. Ridwan dan Pak Suswono. Ya. Ya, kalau Ini belusukan jadi juga pakai ini. trademark gitu ya. Ya, trademarknya kita RK Krem Suswono. putih tapi ada rompi, ada jaket, ada variasi. Tapi bisa dijelasin lagi mungkin Pak Ridwan, apa maknanya sih sebenarnya Makna dari warna putih dan krem warna-warna apa ini? sih? Mungkin ada yang belum tahu warna, gitu. warna tanah. Kalau Oke. warna tanah itu warna yang humble, sederhana, Yang humble, gitu. oke. Down to earth. Nah, Down to earth. Earth color tapi ya. tetap kreatif, makanya kadang-kadang kaminya pakai jaket, pakai rompi juga. Baik. Tadi sebelum ke sini ada persiapan atau pesan khusus dari keluarga tidak? Oh, saya telepon ibu saya tadi. Wah, luar biasa. Apa cerita dong Pak Ridwan? Ya, tolong doa Robi Sohri Sodri wa Yasirli Amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli, supaya lisannya mudah diucapkan, mudah dimengerti dan dilancarkan. Amin. Kalau Pak Pak Sus? Suswono, Ya sama doa aja ya. Kebetulan sama istri juga ikut hadir. apa pesan dari keluarga besar untuk Pak Suswono hari ini? Ya terutama anak-anak sama cucu-cucu semoga dimudahkan oleh Allah semuanya. Begitu. Tadi pagi kebetulan ngumpul semuanya. Nah, nanti pas debat punya surprise nggak, strateginya apa? Oh, Kita enggak. memang nggak boleh ngungkapin surprise-nya, tapi akan ada elemen of surprise nggak kira-kira? Enggak ada. Nggak ada ya? Yang ringan-ringan aja Ya, lah. oke. Jadi udah siap berdua untuk menghadapi Ya. debat publik kedua ini. Ada pesan terakhir untuk publik dan juga calon-calon pemilih Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono? Silakan. Ada pesan Kalau dari khusus, Pak? saya ya tentunya kami banyak mendengar masukan dari masyarakat. Kami aturkan terima kasih yang menerima kami, mendoakan kami, menitipkan aspirasi. Mudah-mudahan malam ini menguatkan bahwa pasangan Ridho pasangan yang paling pas untuk 5 tahun ke depan. Ya. Pak Sus? Baik. Terima saya kasih kira Pak. Pak Ridwan Kamil orang yang saya kira sudah banyak pengalaman internasional, juga pengalaman memimpin Bandung, juga Jawa Barat. Saya kira insya Allah mudah-mudahan dengan pengalaman itu dia bisa menuangkannya nanti dalam debat nanti. Baik. Terima kasih Terima Pak kasih, Suswono, Pak Pak Ridwan Ridwan. Kamil, Pak Selamat Suswono. mengikuti Selamat debat mengikuti kedua Baik, calon sukses. gubernur Ya. dan calon wakil gubernur Jakarta pemilihan tahun 2024. Oke, sukses semuanya. Ya, terima kasih. Pak RK, Pak Arsus. Biar saya handle. Oke. Terima kasih. Iya, sudah kita saksikan pas